Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan bahas tentang fadlu zuhdi fid dunya. Keutamaan zuhud di dunia ini. Zuhud itu apa? Orang ada yang punya pandangan zuhud itu meninggalkan dunia, uzlah, mengasingkan diri ke satu tempat yang sepi supaya tidak terkotori dengan kehidupan dunia ini. Apa betul begitu zuhud itu? Atau zuhud itu dia melakukan ibadah terus-menerus tetap di dalam suasana yang normal, tidak mengasingkan diri, tetapi dalam perkara dunia dia tinggalkan. Jadi urip iku ya mung sak derma wae, pokoke ibadah wae. Nek ana sing wae ya diterima. Apakah itu zuhud? Tentunya pandangan-pandangan demikian itu justru merendahkan Islam itu sendiri. Karena apa? Doa yang selalu kita panjatkan itu kan menyangkut dua dunia, ada dua hal, dunia dan akhirat. Nah, ada seorang ulama pengarang Ta'lim Muta'alim itu, Syekh Barnuzi itu mengatakan zuhud itu adalah at-takharrus anil haram. Orang yang ngerekso itu apa? Menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atau perkara-perkara yang syubhat. Itu yang disebut dengan zuhud. Orang yang bisa ngerekso, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang syubhat, nggak jelas halal atau haram. Di dalam perkara dia, ketika mencari rezeki misalnya, dia mencari rezeki yang halal, caranya dengan cara yang halal. Ketika dia menjadi pedagang, dia tidak mencampur barang yang baik dan barang yang buruk. Dia tidak menutupi kecacatan di dalam transaksi jual belinya. Itu zuhud itu. Wong sing iso ngrekso menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak perlu harus mengasingkan diri. Enggak perlu kemudian ora usah kerja ngopo-ngopo lah, kerja ngarai dosa tok. Tidak. Atau tak ibadah wae lah. Enggak. Tetap kondisi normal, wayahe kerja ya kerja, wayahe kita sholat ya sholat, wayahe kerja 100% kita kerja, waktunya ibadah sholat kita 100% sholat. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi bisa ngrekso, iso njogo diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu harus uzlah, mengasingkan diri di gua, menjauhi dunia keramaian,
Tidak perlu seperti itu. Atau tidak bekerja sama sekali. Wis urip sak dermo wae, dikeki ya diterima, ora dikeki ya meneng wae. Tentunya tidak itu. Ya. Ini penjelasan dari Syekh Barnuzi tentang zuhud itu. Di dalam Nasaikhul Ibad, Imam An-Nawawi itu mengutip pernyataannya Ibnu Abbas. Ya. Zuhud itu, jadi Ibnu Abbas itu menjelaskan lafaz zuhud itu dari huruf-hurufnya. Zuhud itu kan hurufnya ada za, ada ha, dan ta. Ya. Jadi zuhud itu ada 3 huruf. Za, ha, dan ta. Za itu apa? Kata Ibnu Abbas, zatu lil ma'ad. Zatu lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Ya, jadi bagaimana kita menyiapkan diri bekal untuk akhirat kita. Berarti kan justru di dunia ini yang harus kita siapkan. Karena dunia ini mazra'atul akhirat, tempat untuk menanam yang akan kita ambil nanti di akhirat hasilnya. Jadi zuhud itu tidak kemudian harus meninggalkan dunia, tidak. Justru di dunia inilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zatul ma'ad. Itu semua bekal di akhirat. Itu zuhud, zaknya, kata Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan bekal yang banyak di akhirat nanti untuk akhirat kita, kalau kemudian kita tidak merasakan amal-amal kebaikan. Loh, amal kebaikan itu tidak hanya sholat saja. Bisa jadi ya sesuatu yang di luar keumuman, ya, di luar kebiasaan kita, itu justru menjadi wasilah yang bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Memberikan makan, it'am buto'am. Ini sudah pernah kita bahas. Bagaimana kita bisa memberi makan orang lain kalau kita nggak punya duit? Untuk bisa mendapatkan uang itu ya dengan bekerja, berdagang, atau kita menjual jasa dengan bekerja sebagai seorang karyawan misalnya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan zuhud, zatulil ma'ad. Zatnya itu adalah bekal untuk akhirat kita. Ya. Maka kalau kita mengacu kepada penjelasannya Syekh Barnuzi tadi, zuhud itu man takharraj, orang yang ngaksoh, orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka bagaimana ketika kita hidup di dunia ini dalam hal mencari rezeki, kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti yang menjadi bekal kita di akhirat. Kemudian yang kedua, huruf H. Hudan liddin, petunjuk untuk agama. Apa itu? Syariah. Syariah itulah petunjuk, syariah itulah jalan. Ya, jadi definisi syariah itu apa? Jalan menuju kepada sumber. Jadi kalau kita ingin menuju kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti syariah itu. Mengikuti aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Gak bisa kita membuat jalan sendiri. Misalnya dalam konteks ibadah kepada Allah, sholat misalnya, harus mengikuti syariah. Lewat siapa?
lewat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kita mengikuti syariah itulah maka kita bisa sampai kepada sumber. Siapa sumber itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang zuhud itu ya tetap harus melaksanakan apa? Taklif, beban, kewajiban sebagai seorang muslim. Apa itu? Bekerja itu bagian dari taklif. Ya. Bekerja itu bagian dari kewajiban Allah kepada manusia. Ya. Maka tidak boleh kemudian orang zuhud itu adalah rasa kerja wae lah. Oh, itu bukan zuhud itu. Wong malas. Jadi itu wong malas. Zuhud itu gak seperti itu. Tetap melaksanakan syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Banyak. Tidak hanya ibadah saja yang sifatnya mahdhah. Yang ghairu mahdhah juga banyak. Ya. Berbuat baik dengan tetangga itu juga bagian dari ketentuan syariat. Ya. Jadi hudal liddin. Ya. Petunjuk untuk apa itu? Syariat. Maka perlunya kita mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, mempelajari bab tentang sholat supaya kita benar di dalam aspek ibadah kita. Kemudian huruf yang ketiga dal, dawamun alat ta'ah, mendawamkan, melanggengkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus istiqomah kita. Ya, alhamdulillah ya subuhan ini ya kita bisa istiqomah. Ya. Kita lolos untuk menyelisih nafsu kita. Mukhalaf